Inilah pahlawan Indonesia yang meninggal misterius. Bandung berselimut mendung di penghujung 1952. Sebuah peti jenazah tiba di Kota Kembang diiringi ratusan orang yang menampakkan roman berduka, melepas kepergian seorang tokoh terkemuka masyarakat Sunda untuk selama-lamanya, Raden Oto Iskandar-Dinata. Tidak ada jenazah beliau Oto di dalam peti mati itu. Hanya ada pasir dan air laut yang diambil dari kawasan pesisir Mau, Tangerang, Banten, sebagai pengganti jenazah. Keberadaan jasad si Jalak Harupat, julukan untuk beliau, memang tidak pernah diketahui di mana. Penyebab dan proses kematiannya pun masih diselubungi teka-teki, bahkan setelah 77 tahun berlalu. Orang kini mengenal Oto Iskandar-Dinata dari sekelumit kisahnya di buku-buku sejarah. Atau sesekali melihat namanya yang disematkan sebagai nama jalan di berbagai daerah, atau nama stadion sepak bola yang menjadi markas Persib Bandung. Oto menjadi salah satu anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPK yang dibentuk tanggal 1 Maret 1945 bersama tokoh-tokoh bangsa lainnya. Ia juga terlibat dalam keanggotaan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI sebagai pengganti BPUPKI. Setelah Indonesia akhirnya memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dan menjadi negara yang memiliki pemerintahan sendiri, Oto menempati posisi sebagai salah satu Menteri Negara pertama, bersama Muhammad Amir, Wahid Hashim, Mr. Sartono, dan Amaramis. Jabatan ini masih diembannya hingga terjadinya peristiwa tragis di akhir 1945 itu. Sebagai Menteri Negara, salah satu yang menjadi urusan beliau adalah persoalan keamanan, termasuk mengkoordinir pembentukan tentara kebangsaan yang saat itu masih bernama Badan Keamanan Rakyat atau yang disebut BKR. Masalah BKR ini cukup riskan lagi sensitif lantaran melibatkan sejumlah pihak dari latar belakang militer yang berbeda, di antaranya adalah mantan anggota pembela tanah air, PETA, dan Heiho bentukan Jepang, serta bekas prajurit Mil bentukan Belanda. Tidak semua pihak setuju dengan upaya penyatuan para mantan tentara itu ke dalam BKR. Mereka yang tidak sepakat kemudian membentuk laskar-laskar sendiri. Mereka cenderung tidak menyukai gaya diplomasi untuk peralihan pemerintahan sepenuhnya dari Jepang, seperti yang diusahakan oleh Oto dan pemerintahan Republik, dan memilih bertindak lebih frontal. Kendati belum sepenuhnya terbukti, tapi ditengarai dari situlah asal-muasal maut yang menjemput beliau. Beberapa kepingan referensi menyebut bahwa beliau diculik oleh salah satu laskar yang bermarkas di Tangerang, pada tanggal 19 Desember tahun 1945, dan dibawa ke suatu tempat di pesisir pantai Mau. Siapa yang membagi informasi kepada mereka di tengah kecamuk revolusi saat itu? Siapakah di antara tokoh nasional yang kemungkinan mengorder Laskar Hitam untuk menculik Oto? Pertanyaan tersebut memang tak pernah terjawab. Tapi yang jelas, jenazah Oto belum ditemukan hingga detik ini. Pemerintah pun terpaksa menetapkan tanggal 20 Desember tahun 1945 sebagai tanggal kematian Oto Iskandar-Dinata dan memberinya gelar pahlawan nasional pada tanggal 6 November tahun 1973.